Pernah nggak sih kamu ngerasa mager banget? Mau enggop-enggapen rasanya berat? Buka laptop buat kerja rasanya kayak ngangkat beban 100 kilo. Atau bahkan sekadar beresin kamar aja ditunda-tunda terus. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Rasa malas itu manusiawi banget. Tapi pernah kepikiran nggak? Gimana ya orang-orang di Jepang sana yang terkenal super disiplin dan etos kerjanya tinggi ngatasin rasa malas? Apa mereka punya jurus rahasia? Ternyata mereka memang punya beberapa prinsip hidup yang keren banget buat kita tiru. Yuk, kita bongkar satu persatu rahasia anti mager ala orang Jepang. Siapa tahu bisa langsung kita praktekkan hari ini juga. Pertama, ada yang namanya prinsip Kaizen. Mungkin sebagian dari kamu udah pernah dengar istilah ini. Kaizen itu artinya perbaikan berkelanjutan. Tapi jangan bayangin perbaikan yang besar dan drastis ya. Justru sebaliknya. Kaizen ini fokus pada perubahan-perubahan kecil, tapi dilakukan secara konsisten, setiap hari. Orang Jepang percaya, kemajuan besar itu bukan hasil dari lompatan raksasa, tapi kumpulan dari langkah-langkah kecil yang gak pernah berhenti. Misalnya nih, kamu pengen punya kebiasaan baca buku, tapi malas banget mulainya. Daripada langsung pasang target baca 1 bab sehari, coba deh terapkan Kaizen. Mulai aja dari baca 1 halaman setiap hari sebelum tidur. Cuma 1 halaman, ringan banget kan? Besok, coba lagi 1 halaman. Lusa, juga begitu. Tanpa sadar, setelah sebulan, kamu udah baca 30 halaman. Lama-lama, kebiasaan ini bakal jadi bagian dari rutinitasmu, dan kamu mungkin bakal nambah sendiri jadi 2, 3, atau bahkan 10 halaman sehari. Kuncinya adalah konsistensi, bukan intensitas. Prinsip ini bisa diterapkan ke banyak hal. Mulai dari belajar skill baru, olahraga, sampai beres-beres rumah. Kecil, tapi terus-menerus. Itu dia mantranya. Selanjutnya, ada konsep yang gak kalah powerful. Namanya Ikigai. Nah, kalau ini lebih dalam lagi maknanya. Ikigai secara sederhana bisa diartikan sebagai alasan untuk hidup atau tujuan yang membuatmu semangat bangun di pagi hari. Coba deh renungkan sejenak. Apa sih yang bikin kamu benar-benar bersemangat? Apa passionmu? Apa hal yang kamu jago melakukannya? Dunia butuhkan dan bisa jadi sumber penghasilan? Menemukan Ikigai memang bukan proses semalam. Jadi, butuh perenungan dan eksplorasi diri. Tapi, ketika kamu udah nemuin Ikigaimu, rasa malas itu seolah-olah menguap begitu saja. Kenapa? Karena kamu punya tujuan yang jelas. Kamu tahu kenapa kamu harus bangun pagi, kenapa kamu harus bekerja keras, kenapa kamu harus belajar. Semua itu kamu lakukan bukan karena terpaksa, tapi karena kamu mencintai prosesnya dan melihat ada makna di baliknya. Punya Ikigai itu ibarat punya kompas internal yang selalu nunjukin arah. Jadi kamu gak gampang kehilangan motivasi atau merasa hampa. Nah, selain 2 filosofi tadi, ada satu lagi budaya yang udah mendarah daging di masyarakat Jepang, yaitu Gambaru. Kamu mungkin sering dengar kata ini di anime atau dorama. Gambaru itu artinya berusaha sekuat tenaga atau lakukan yang terbaik dan jangan menyerah. Ini bukan sekadar kata penyemangat biasa, tapi sebuah mentalitas. Ketika menghadapi kesulitan atau tantangan, orang Jepang akan bilang pada diri mereka sendiri dan orang lain, Gambaru! Mentalitas ini mengajarkan untuk fokus pada usaha, bukan cuma pada hasil. Gagal itu biasa. Yang penting adalah kamu udah berusaha sekuat tenaga. Kalau jatuh, ya bangkit lagi. Coba lagi dengan cara yang berbeda. Semangat Gambaru, inilah yang bikin mereka jadi pribadi yang tangguh dan gak gampang putus asa sama yang namanya kegagalan atau rasa malas. Rasa malas dilihat bukan sebagai tembok penghalang, tapi sebagai sinyal bahwa kita perlu mendorong diri kita sedikit lebih keras lagi. Jadi kalau kita rangkum rahasia orang Jepang melawan rasa malas itu, bukan sihir tapi kombinasi dari 3 hal. Memulai dari langkah super kecil yang konsisten lewat Kaizen, menemukan alasan kuat untuk bergerak dengan Ikigai, dan menanamkan mentalitas pantang menyerah melalui semangat Gambaru. Mereka juga sangat menghargai waktu dan menjaga rutinitas harian yang membantu tubuh dan pikiran jadi lebih terdisiplin. Gimana? Menarik kan? Kita nggak harus jadi orang Jepang untuk menerapkan prinsip-prinsip ini. Kita bisa mulai dari sekarang, dari hal terkecil. Coba deh, pilih satu hal yang pengen kamu perbaiki, dan terapkan prinsip Kaizen. Mulai dari 1 langkah kecil hari ini. Siapa tahu, langkah kecil itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Terima kasih banyak ya
sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa kasih kamu suntikan semangat baru. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.